Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destina Rahmatul Agnia dengan nomor pokok mahasiswa 242170111023. Di sini saya bakal menjelaskan tentang objek material yang dikaitkan dengan 10 konsep geografi. Sebelum itu, kalian tahu gak sih Kalimantan Tengah itu ada di mana? Kalimantan Tengah itu salah satu provinsi di Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, provinsi ini juga ibu kotanya itu di Palangkaraya. Nah, Kalimantan Tengah dikenal dengan wilayah hutan hujan tropis yang luas, serta merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna khas. Nah, termasuk orang utan. Nah, secara geografis, Kalimantan Tengah itu berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Barat. Nah, provinsi ini juga sebagai wilayah dengan kaya akan sumber daya alam seperti tambang batu bara, emas, dan hasil hutan lainnya. Seperti itu. Yang pertama, ada litosfer. Nah, litosfer di Kalimantan Tengah itu merupakan fondasi bagi seluruh kehidupan dan aktivitas di atasnya. Struktur ini didominasi oleh dataran rendah dan luas dengan beberapa pegunungan di bagian utara. Nah, struktur geologinya itu, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah itu tersusun atas batuan sedimen dan endapan aluvial yang relatif muda, terutama ada di bagian selatan yang merupakan daerah rawa dan dataran banjir. Untuk di bagian utara, terdapat bagian dari pegunungan Schwerner dan pegunungan Muller yang tersusun atas batuan beku dan metamorf yang lebih tua. Nah, untuk jenis tanah di Kalimantan Tengah itu didominasi oleh tanah gambut di wilayah selatan dan tengah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara tidak sempurna di lingkungan basah. Nah, selain itu juga terdapat juga tanah podlosik merah kuning di daerah yang lebih tinggi dan berpukit. Nah, tanah gambut ini juga sangat khas dan menjadi ekosistem unik, namun rentan terhadap kebakaran jika kekeringan. Yang kedua, ada hidrosfer, lapisan air. Nah, di Kalimantan Tengah itu dijuluki dengan bumi seribu sungai, karena wilayahnya itu yang dialiri oleh banyak sungai besar dan kecil. Nah, unsur airnya itu sangat mendominasi landscape dan kehidupan masyarakatnya. Danau. Nah, di Kalimantan terdapat banyak danau yang terbentuk secara alami seperti Danau Sembulu. Itu tuh danau terbesar yang ada di Kalimantan Tengah. Terus dan ada Danau Tahai. Nah, danau-danau ini itu berfungsi sebagai penampung air alami atau daerah retensi banjir dan memiliki nilai ekologis serta wisata. Rawa. Sebagian besar wilayah selatan itu merupakan rawa gambut yang luas. Nah, ekosistem rawa ini menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota air tawar. Airnya itu khas berwarna kehitaman karena mengandung asam dari dekomposisi bahan organik. Terus ada air tanah. Kualitas air tanah di Kalimantan itu sangat bervariasi. Di daerah gambut, air tanahnya itu cenderung asam atau pH-nya itu rendah. Terus sedangkan di daerah yang lebih tinggi, kualitasnya itu lebih baik. Tiga, itu ada atmosfer, lapisan udara. Di Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang dilintasi garis khatulistiwa. Nah, kondisi atmosfer di Kalimantan Tengah ini memiliki ciri khas iklim tropis. Di Kalimantan Tengah beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Tidak ada perbedaan musim kemarau dan penghujan yang benar-benar ekstrim. Namun biasanya itu intensitas hujannya itu sedikit menurun sekitar bulan Juni hingga September. Terus, untuk suhu udara di Kalimantan Tengah itu rata-rata harian cenderung tinggi dan stabil, berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Fluktuasi suhu antara siang dan malam itu tidak terlalu besar. Untuk kelembapan di Kalimantan Tengah itu relatif sangat tinggi, rata-rata itu ada di atas 80%, membuat udara itu terasa sangat panas dan lembab seperti itu. Terus untuk pola angin di Kalimantan itu dipengaruhi oleh sistem muson. Namun, umumnya itu kecepatan angin tidak terlalu kencang karena terlindung oleh vegetasi hutan yang lebat. Terus untuk bencana terkait atmosfernya itu ancaman utamanya itu adalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan, transportasi, dan aktivitas ekonomi secara luas. Nah, yang keempat yaitu ada biosfer atau lapisan kehidupan. Nah, di Kalimantan Tengah itu merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, meskipun kini menghadapi berbagai tekanan.
Terus untuk flora di Kalimantan Tengah itu, vegetasinya itu didominasi oleh hutan hujan tropis, dataran rendah, dan rawa gambut gitu ya. Terus untuk berbagai jenis pohon kayunya itu didominasi seperti kayu komersial, seperti meranti, ulin atau kayu besi, dan ramih tumbuh di Kalimantan Tengah. Nah, tumbuhan khas lainnya itu adalah berbagai jenis anggrek, terus kantong semar, terus tanaman obat-obatan lainnya ya. Terus untuk fauna khas di Kalimantan Tengah itu merupakan habitat bagi satwa-satwa endemik dan dilindungi. Ada beberapa yang paling ikonik ya fauna di Kalimantan Tengah itu. Yang pertama ada orang utan. Nah, utan itu menjadi simbol komersial di Kalimantan. Nah, Taman Nasional Tanjung Puting adalah pusat rehabilitas orang utan terbesar di dunia. Terus ada bekantan. Bekantan itu seperti monyet dengan hidungnya itu yang panjang gitu ya, yang menjadi maskot provinsi nanti. Terus ada owa-owa atau beruang madu, terus rangkong atau enggang, terus ada juga berbagai jenis kucing hutan, ular, dan ikan air tawar endemik seperti itu. Nah, untuk ekosistem di kawasan Kalimantan Tengah itu terdapat berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pegunungan di utara, terus hutan kerangas atau hutan di atas tanah pasir kuarsa, terus ada hutan dataran rendah, hingga ekosistem rawa gambut dan mangrove di pesisir selatan. Nah, untuk kawasan konservasi di Kalimantan Tengah itu terdapat beberapa taman nasional untuk melindungi kekayaan hayati. Di antaranya ada Taman Nasional Tanjung Puting, terus ada Taman Nasional Sembangau, terus ada Taman Nasional Bukit Bakat Bukit Raya seperti itu. Terus dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada antroposfer atau lapisan manusia. Nah, antroposfer itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan aktivitasnya. Nah, untuk penduduk di Kalimantan Tengah itu relatif tidak padat dan penyebarannya itu tidak merata ya, terkonsentrasi di sepanjang sungai dan jalan utama. Nah, terus mayoritas penduduk di Kalimantan Tengahnya juga itu yaitu suku Dayak. Nah, dengan berbagai sub-suku seperti Ngaju, Otdanum, dan Maayan. Terus serta suku pendatang seperti ada dari Banjar, terus ada dari Jawa dan Madura. Untuk budaya di Kalimantan Tengah itu yaitu budaya suku Dayak ya, yang sangat kental gitu. Terlihat dari rumah adat yaitu rumah betang, terus upacara adat disebut juga tiwah gitu ya. Terus ada seni tari juga, ada seni ukir dan kearifan lokal dalam mengelola hutan. Nah, kehidupan masyarakatnya itu terutama yang ada di pedalaman masih sangat bergantung pada alam, seperti bergantung pada sungai terus dan hutan. Untuk aktivitas ekonomi di Kalimantan Tengah itu, perekonomiannya itu didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, terutama pada kelapa sawit dan karet. Nah, untuk kehutanan atau produksi kayu dan pertambangan yaitu batu bara dan emas. Nah, sektor perikanan dan ada juga sektor perikanan air tawar juga menjadi andalan di daerah perairan. Selanjutnya, untuk infrastruktur yang ada di Kalimantan itu, pembangunan infrastrukturnya itu seperti jalan darat, terus dikembangkan untuk membuka isolasi daerah dari pedalaman gitu. Namun dari daerah itu sungai itu masih menjadi memegang peran vital sebagai jalan raya bagi sebagian besar masyarakatnya. Nah, Kota Palangkaraya sebagai ibu kota menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan dan ekonomi ya. Terus untuk isu lingkungan di Kalimantan Tengah itu aktivitas manusia seperti deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan illegal logging menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi di Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya penerapan 10 konsep geografi di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama itu ada konsep lokasi. Nah, konsep ini menjelaskan posisi suatu objek di permukaan bumi. Kan konsep lokasi itu ada dua ya, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, untuk yang pertama, lokasi absolut. Secara astronomis, Kalimantan Tengah itu terletak di antara 0 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan dan 111 derajat sampai 116 derajat bujur timur. Nah, lokasi absolut ini menegaskan posisinya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang menjadi dasar mengapa wilayah ini memiliki iklim tropis.
lokasi site. Nah, di Kalimantan Tengah terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan. Terus untuk koordinatnya itu sekitar 1 sampai 3 derajat, 1 derajat sampai 3 derajat lintang selatan dan 110 derajat sampai 116 derajat bujur timur. Nah, topografinya itu didominasi dataran rendah, terus rawa-rawa serta perbukitan di bagian utara atau dekat dengan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Terus sungai besarnya itu ada Sungai Kahayan, Sungai Barito, dan Sungai Kapuas Murung. Terus memiliki hutan hujan tropis lebat dan lahan gambut yang sangat luas. Terus juga di Kalimantan Tengah itu bisa disebut kaya sumber daya alam seperti batu bara, emas, terus gas alam serta hasil hutan seperti rotan dan kayu. Untuk lokasi situationnya itu di Kalimantan itu berbatasan langsung. Kalau di bagian utaranya itu berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Untuk di bagian selatannya itu berbatasan dengan Laut Jawa. Terus untuk di bagian barat itu berbatasan dengan Kalimantan Barat. Terus di bagian timur itu berbatasan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, terus memiliki posisi strategis karena berada di tengah Pulau Kalimantan, menjadi penghubung antara Kalimantan Barat dan Timur dan Selatan. Nah, terus Kalimantan Tengah juga dekat dengan jalur logistik dan distribusi antar daerah di Kalimantan, terutama via sungai dan jalan darat. Terus ibu kota provinsinya itu Palangkaraya. Nah, pernah direncanakan sebagai calon ibu kota negara. Itu masih saat wacana pemindahan ibu kota. Terus juga ada kawasan food estate nasional di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Yang kedua, ada konsep jarak. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan ruang yang menghubungkan dua lokasi. Nah, itu ada dua jarak. Yang pertama itu ada jarak absolut sama jarak relatif. Nah, jarak absolut, jarak antara kota Palangkaraya dan Sampit adalah sekitar 225 km jika diukur dalam satuan panjang. Terus kalau jarak relatif, jarak yang sama dapat ditempuh dalam waktu 5-6 jam melalui darat. Namun, jika infrastruktur jalan rusak atau terjadi banjir, jadi si jaraknya itu bakal jadi lebih lama gitu. Nah, menunjukkan bahwa jarak itu tidak hanya soal angka, akan tetapi juga soal waktu dan biaya. Terus yang ketiga itu ada konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Nah, konsep ini itu mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu lokasi. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu aksesibilitas menuju ibu kota kabupaten seperti Muara Tewe atau Barito Utara, terus Puruk Cahu atau Murung Raya dari Palangkaraya kini lebih mudah dijangkau melalui transportasi darat. Namun, aksesibilitas ke desa-desa di pedalaman ini masih sangat bergantung pada transportasi sungai, seperti memakai kelotok gitu ya, atau speedboat. Nah, keterjangkauan yang rendah ini seringkali menjadi penghambat distribusi barang dan jasa. Terus, yang keempat, itu ada konsep pola. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan susunan atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, di Kalimantan Tengah itu, pola pemukiman penduduknya itu sangat jelas gitu, yaitu memanjang mengikuti jalur sungai atau pola linier. Contohnya itu adalah di pemukiman sepanjang Sungai Kahayan, Sungai Barito, dan Sungai Katingan. Nah, pola ini itu terbentuk sejak dulu. Sungai itu menjadi sumber kehidupan dan jalur transportasi utama. Yang kelima itu ada konsep morfologi. Nah, konsep ini itu menjelaskan bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu morfologinya itu bervariasi. Nah, bagian selatan didominasi oleh dataran rendah, rawa, dan lahan gambut yang sangat luas. Nah, sementara itu bagian utara itu merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan yang merupakan dari pegunungan Schwener dan Muller. Perbedaannya itu morfologi ini mempengaruhi jenis vegetasi dan aktivitas penduduk. Terus yang keenam itu ada konsep aglomerasi. Nah, konsep ini merujuk pada pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena. Nah, di Kalimantan Tengah itu terjadi aglomerasi industri pengolahan kelapa sawit di sekitaran sentra-sentra perkebunan besar. Nah, seperti di Kabupaten Kota Waringin, Timur, dan Seruyan. Nah, selain itu juga aglomerasi kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terpusat di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi yang menarik penduduk dari berbagai daerah untuk datang. Dan yang ketujuh ada nilai kegunaan, konsep nilai kegunaan. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan manfaat yang diberikan suatu wilayah.
Nah, di Kalimantan Tengah itu ada hutan rawa gambut di Taman Nasional Sebangu, memiliki nilai kegunaan ekologis yang sangat tinggi sebagai penyimpan karbon dan habitat orang utan. Terus bagi masyarakat lokal juga, Sungai Kahayan memiliki nilai kegunaan ekonomi sebagai jalur transportasi utama dan sumber ikan. Nah, sekaligus juga nilai kegunaan budaya sebagai bagian dari ritual kehidupan sehari-hari. Terus yang kedelapan itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini itu menjelaskan hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Nah, di daerah Kalimantan Tengah itu, daerah pedalamannya atau hulu sungainya itu menghasilkan komoditas seperti rotan, karet, dan hasil hutan lainnya. Nah, komoditas ini tuh kemudian diangkut ke kota-kota di pesisir atau di hilir sungai seperti Pangkalan Bun atau Sampit untuk diolah dan diperdagangkan. Nah, sebaliknya di kota-kota pesisir itu menyuplai barang-barang konsumsi, teknologi, dan jasa ke wilayah pedalaman. Nah, di situ tuh terciptalah hubungan saling membutuhkan. Dan yang kesembilan itu ada konsep diferensiasi area. Nah, konsep ini itu menjelaskan keunikan atau perbedaan karakteristik antar wilayah. Di Kalimantan Tengah itu ada beberapa wilayah kabupaten, seperti ada wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki karakteristik sebagai pusat perkebunan kelapa sawit yang terbesar. Nah, terus ada wilayah Kabupaten Katingan terkenal dengan produksi rotannya. Terus ada wilayah Kabupaten Gunung Mas memiliki karakteristik daerah pertambangan emas. Nah, di setiap wilayah itu memiliki ciri khasnya yang membedakannya dari wilayah lain. Selanjutnya yang terakhir yang ke-10 itu adalah konsep keterkaitan keruangan. Nah, konsep ini itu menjelaskan hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang. Contohnya, kalau di Kalimantan Tengah itu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut yang kering. Nah, itu kan fenomena fisik. Nah, itu tuh menyebabkan munculnya bencana kabut asap. Kabut asap itu kemudian mengganggu aktivitas penerbangan, terus menyebabkan masalah kesehatan juga pada penduduk, terus melumpuhkan aktivitas ekonomi juga bisa terjadi. Nah, ini tuh menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang saling terkait dalam satu ruangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.